Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Siapa yang nigi-nigi dipuji sewa-sewa, pasti mega maringerang kuyero sewa-sewanya. Nah, sekarang nareko orang angke cedek-cedek Allah, aku timuna cedek-cedek subhanallah, cedek-cedek pung Allah taala, tuli pung Allah taala, manas sakwatin nang kapapujinna kupuangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para alim, para orang tuaku sekalian, hadirin hadirat jamaah maghrib, jamaah isya yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berada di hari kedua atau di hari pertama atau kedua Idul Adha kali ini. Mari kita melihat sisi sosial dari pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban. Dengan tak lupa bahwa nanti ada sesi tanya jawab, karena sifat pertemuan kita ini adalah bernama kajian. Ya. Maka dari Pandritata, di antara hikmah pelaksanaan haji itu adalah simbol persatuan umat Islam sedunia. Siruntuk mana tawe da boleh sinina penjuru dunia ini di Saudi Arabia. Jadi itu adalah simbol persatuan umat Islam seluruh dunia. Pada pelaksanaan haji banyak larangan pada saat ihram. Di antaranya yang disebutkan Al-Quran hadis adalah man hajjal baita fala rafasa wala fusuka, tidak boleh bicara kotor, wala fusuka, tidak boleh berbuat kejahatan, wala jidal, jangan cekcok, ya jatuh membunuh binatang, bahkan membunuh pepohonan. Apa arti semua ini? Di antara analisa ulama kita adalah bahwa kita kaum muslimin disuruh untuk menjaga keharmonisan dan menebar kedamaian dimanapun berada. Ya. Ibadah kurban, sisi sosialnya, iya ronareko makarobaki, tentu kita sudah pengajian barangkali di sini. Berapa yang harus kita ambil, berapa yang harus dibagi. Ternyata kalau di Lairita Kuboe, pendapat ulama-ulama klasik kita seperti Imam Syafi'i, pendapat lamanya dibagi dua. Untuk yang berkorban separuh dibagi separuhnya. Pendapat jadidnya, pendapat barunya setelah di Mesir mengatakan lebagi telui. Kita sepertiga, sepertiganya untuk tetangga dan kenalan, sepertiganya untuk orang fakir miskin. Said Sabiq menyimpulkan, ternyata daging kurban itu tidak ada ketentuan patennya, dibagi siaga. Ada yang mengatakan bagi dua, ada yang mengatakan bagi tiga, bahkan ada yang mengatakan berapapun bagi-baginya, tapi harus ada dibagi. Tidak boleh kita semua yang ambil. Dena karoba tu asana, idi mana malai, idi makaroba, idi mana malai, mak gerek sapinya asana.
Sisi sosialnya adalah kalau kita makan daging, kasih orang juga supaya makan daging. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau masak daging kasih banyak kuahnya. Tapi jangan dipahami lurus. Masak daging, kuahnya betul yang diantar ke tetangga. Tidak begitu maksudnya. Makanya Nabi taruh tacek dek tak. Iya. Jangan kita merasakan baru orang lain kesian sangat membutuhkan dan kita tidak kasih. Oleh karena itu kajian kita adalah sisi sosial cinta kasih atau rela menolong sesama di dalam Islam. Maka dia Nabi takwa. Mari kita kaji bersama. Salasun. Angka telu sewa-sewa. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Nareko iya ro telu na punnai si ditawe. Wajada halawatal imani, maka dia akan merasakan manisnya iman. Iruntuk nitu ceninna tape na tawe nareko angka telu ye kuatinna. Kalau tiga ini tidak ada dalam hatinya, susah itu merasakan manisnya iman. Nomor siddi. Ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nareko iya rupung Allah Ta'ala sibawa surona lebih napoji daripada sininna sewa-sewai. Termasuk anak, termasuk orang tua, termasuk bahkan diri sendiri. Jadi hati ini seandainya bisa dibelah, ilitai di sana, nomor siddiq rupung Allah Ta'ala. Nomor 2 nabita. Nomor 3 silahkan diisi yang halal. Jangan nomor 1 anak, nomor 2 cucu. Allah nomor berapa? Tidak bisa. Tidak bisa, sulit mendapatkan cenin atau mas sempajang, hambar, dek kagak rasa. Masih kiri, dek kagak nyameng. Mengaji, dek kagak nyameng. Kenapa? Ini yang harus dikoreksi. Ini kan nomor si di kuatita. Gampang diceramahkan ini Bapak Ibu. Tapi namo penceramah silak dek to. Ini persoalannya ini. Jadi saya itu ceramah tidak pernah merasa lebih bagus daripada yang diceramah. Karena saya menceramai diri sendiri. Makanya Nabi ta melo kika rasakan cenina tepamu nomor siddi. Nareko Allah Ta'ala nomor siddi sebau surona. Nomor 2 lebih tapoji daripada sininna sewa-sewa kolinoye, termasuk anak tak apa tak nom in watak kaleta. Jadi ini harus dikontrol terus, jangan sampai bertengger menduduki nomor siddi pro tania pun Allah Ta'ala. Harus Allah nomor 1. Hari ini memang momennya yang sangat tepat sekali. Di hari Idul Adha ini kita tadi melakukan salat Idul Adha. Kita diajak untuk belajar sama neneta Ibrahim. Iya Nabi Ibrahim bertahun-tahun berdoa milau anak, milau keturunan. Rabbi habli minas salihin di surah Safat. Rabbi habli minas salihin. Puan, berilah saya keturunan yang saleh. Yang saya baca, yang saya dengar dari guru-guru kami, guru-guru kita. Saya tahu ya Romilau doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Dia nama kada seminggu, 1 bulan, 1 tahun. 20 tahun lebih. Ada yang tidak punya anak 10 tahun di sini? Ada. Berdoa terus sampai 20 tahun. Rabbi habli minas salihin. Puang, alengak keturunan. 20 tahun Nabi Ibrahim milau. Sekalina lahir Nabi Ismail, falamma balagha ma'ahu saya. Riwayatulai dapi ini umuruna balagha ma'ahu saya. Ya Ismail dapi umur remaja sudah mampu membantu orang tuanya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka ya anakku. Wita kuna lalatin roku. Nasura ko Allah Ta'ala gereko. Ini anak diminta 20 tahun lebih. Laita aja setelah besar suruh gere. Tapi Nabi Ibrahim kan ujung-ujungnya lebih napilai pun Allah Ta'ala perintahnya daripada papujinna ku anak. Inilah kata Rasulullah naruntu janin na tape.
Allah nomor 1, Nabi Muhammad nomor 2, nomor 3 silahkan diisi. PR kita semua. Yang kedua, ya komelo ki runtu caninna tepat tanah sanabita wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nareko na poji selesuran na selenge, tidak ada ekses, tidak ada udang di balik batu, karena Allah bawa. Memang itu hatinya mencintai saudara-saudara, jadi dipupuk di sini. Kalau ada orang susah, ikut susah. Kalau ada orang senang, orang ikut senang. Misalnya ada orang meningkat, itu hati mau diperiksa. Barakna tawe melini oto minre toni Makkah, mak bangun toni bertingkah-tingkah, engkau toni waletna naga. Bagaimana perasaan tadi dalam? Harus perasaan tadi dalam menyama. Bisakah Bapak Ibu? Bisa kalau diceramahkan. Tapi praktek itu susah. Ini dekat-dekat musim pemilu ini. Calon tak tidak naik, calonnya orang naik. Bagaimana perasaan tak? Kalau ini dipakai laipoji tawe karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tahu. Naisengi pun Allah taala. Memang ini di hatinya ini ada cinta kepada saudara-saudaranya. Didoakan orang walaupun tidak ditahu orang. Puang, adam pengianu kasih puang. Ya puang masuk saya makukui puang selesai puang tertulungi kasih puang. Orang yang kita doakan tidak tahu, tetapi pun Allah Taala minta kimak kada iya tahu ye. Na puji selesai sampai dia mendoakan, tidak ada balasan oleh selesai. Ini ajaran Islam yang luar biasa. Sehingga saya membaca di bukunya Al-Hashimi, Bapak Ibu. Ada saya baca di bukunya Al-Hashimi, siapa yang mendoakan saudara-saudaranya sesama muslim, orang yang doakan itu tidak tahu, maka Anda akan dikasih pahala dengan sejumlah kepala orang yang kita doakan. Puang, adam pengengi puang, berikanlah kelancaran rezeki kepada seluruh orang di Tanduk Tedong ini puang. Berapa jumlahnya kepala orang di Tanduk Tedong? Itulah pahala yang kita kantongi. Di hadis yang lainnya, termasuk ada di Al-Azkar Imam Nawawi, hadis itu dijelaskan bahwa narekong katau nalodoangi selesurenna mengatakan puang Allahumma puang aling kasiyanu puang ada peng iyanu puang mak kedai malaikat ede tan kalingai wala kabimisli mudah-mudahan kamu juga begitu. Jadi kalau kita mendoakan puang lancarkanlah rezekinya itu anu puang mak kedai malaikat wala kabimisli mudah-mudahan kamu juga begitu. Mudah-mudahan kamu juga. Idi lau doa ngetawe kita yang berdoa untuk orang ini didoakan oleh malaikat. Siapa yang lebih berpotensi doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Malaikat. Berarti kalau kita mendoakan orang berarti sama dengan mendoakan diri sendiri. Inilah Islam. Dan tidak mungkin orang mendoakan orang kalau tidak ada cinta kepada orang. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan di sini, meloki karasaka cenina tapeta. Tapoji pun Allah taala mengalahkan yang lainnya. Yang kedua, poji selesai karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukzafa finnar. Tak cece untuk rewe ki mancaji kafire kama yakrahu sebagaimana tak cece nariku patame ki kuranakai. Kekafiran kita sangat benci kekafiran. Keislaman, keimanan kita suka. Pupuklah ini di dalam, maka insya Allah nikmat iman akan terasa. Jadi kita berderet tadi ini berapa sah? Ketika kata al-tawhid Allahu Akbar, rasa yang ada di hati kita itu tidak pada. Ada yang hambar, ada yang enak. Angka metotu malundra lah ada. Dari mana itu bisa menghadirkan kenikmatan ini? Dari ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan ini bisa kita ingat bersama Bapak Ibu. Nomor di
Puji Allah Ta'ala nasan Nabi ta mengalahkan papuji tak kuliange. Yang kedua, puji serta karena Allah. Yang ketiga, cecelaloi kekafiran. Maksudnya, ibayangkan alai tahu ko kafire kita benci. Sebagaimana kita membenci api neraka. Ini ada hadis yang luar biasa sebelum kita buka dialog. Atau ini sudah jam 7:05. Kalau ada pertanyaan, angkat tangan saja. Engkau hadis luar biasa kue diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang menghilangkan kesulitan dari saudaranya mukmin di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah siap menghilangkan kesulitannya daripada kesulitan-kesulitan hari kiamat. Sambungannya, wa man yassara ala musirin. Nah niki tahu memudahkan orang yang kesulitan, yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan urusannya di akhirat. Ada orang butuh dana, rumahnya mau roboh, ibaratnya datang ke rumah tak minta bantuan, atau dia tidak datang karena banyak orang yang matain terima siri tahu untuk datang meminta bantuan, tapi kita yang datang mak bere, kita yang datang ini bangun rumah tak ini siagal linayro alirita berapa itu, ini ada uang, maka dari Nabi Allah siap untuk memudahkan urusan tak kesulitan tak di hari kiamat. Kesulitan kiamat itu apa saja? Banyak. Insya Allah kalau panjang umur kan kita beri kesehatan, akan nanti saya bacakan mulai di kitab ini Tanwir, mulai masuk kubur sampai masuk pintu surga atau masuk pintu neraka, naudzubillah. Ada semua di sini secara beruntun. Dan itu adalah kesulitan-kesulitan hari kiamat. Di antara kesulitan hari kiamat adalah nanti nareko kiamat di lino, lunia ini sudah hancur berantakan, orang sudah mati semua kecuali makhluk dek mate seperti malaikat maut sendiri. Orang akan dibangkitkan setelah trompet yang kedua, dibangkitkan ke padang mahsyar. Apa kesulitannya di situ? Inilah kesulitan yang sangat mengerikan. Maka dari kitab Tanwir, bertahun-tahun orang tetong dega keputusan tega miloklau tetap bawa mitawe mapamula Nabi Adam letu manusia pacapurang tua mana. Di situ semua orang yang pernah hidup di bumi bangkit semua naik ke padang mahsyar. Berapa tahun itu berdiri tidak tahu. Yang jelas bukan hitungan hari, maka dia Tanwir, bukan hitungan bulan, hitungan tahun berdiri tetong, itulah yang disebut yaumul wukuf. Apakah ini bukan kesulitan? Kesulitan si dionrong aja di sini narekodena salama tawe menurut amalnya si dia aja akan ditumpuki oleh 1000 kaki bersusun-susun naik ondo karena tahu sampai ini dibawa tenggelam. Berkat amalnya orang di dalam kitab Tanwir ini dijelaskan ada yang tenggelam di pusat natawe, ada yang di betisnya, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai pantatnya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada orang yang tenggelam dalam keringat. Bukankah itu kesulitan akhirat? Waktu itu juga menurut buku ini iya mata soe engkai rewa iya mata soe pemang wayuk kerabu ipacawe napa cawe pun Allah Ta'ala napa lepe iya mata soe kepada kepala kita. Ada 2 riwayat yang pernah saya dapat. Kalau dalam buku ini maka deh iya mata soe matahari itu didekatkan biqadri mil. Kadri mil 1 mil itu sekitar 1 kilo kurang lebih. Riwayat yang lainnya, waktu saya kecil sekolah, masih SD, masih sanawiyah, di kadri shibr, matahari itu ada 1 jengkal di atas kepala. Bukankah ini kesulitan? Kesulitan besar. Bertahun-tahun tetong dia gagal keputusan, sampai orang datang ke Nabi Adam dalam riwayat, ya Nabi Adam, milo tolong bantu ilau nih kupung Allah Ta'ala supaya ini kita dikasih mengarah apakah ke surga atau ke neraka. Kita tidak kuat berdiri di sini di padang mahsyar. Datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Musa, terus terakhir itu
baru datang ke Nabi Muhammad. Magina letek-letek ye, karena semua nabi mapamula Nabi Adam letuk nabi-nabi sesudahnya, dega kesanggup. Kata-kata yang dikeluarkan oleh mereka mengatakan nafsi nafsi. De ya wa pikiri kita we ya nasa. Nafsi nafsi alaikum yu pikiri ki makokwe. Akatosi na pikiri ki Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim makadai waktu kutona sa ngokolino. Bek kedua kak mak bele nasa. Iya ro pikiri ki. Bek kedua mak bele lai pikiri ki. Ini bek kasihakan seso. Itu dalam riwayat. Nanti ada keputusan ketika orang berombongan datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kita ini adalah Nabi Rasul termulia, penggawana ki Nabi suara Rasul. Mintalah kepada Allah supaya ini diputuskan secepatnya. Maka dia Nabi ta, analaha. Ya apa? Nasa Nabi ta. Sujui Nabi ta min lahu Allah Ta'ala. Dan ini adalah syafaat pertama menurut buku ini. Syafaat pertama. Sujui Nabi ta. Ya Muhammad, sal tu'ta. Agamillah. Maka dia Nabi ta, ya Allah, dia nulle kasih tahu tatong macawe ini matahari dari kepalanya. Engkau ni talem nasabak nape jak aku tahu. Engkau ni tenggelam di keringatnya manusia. Ya Allah, silahkan dihisab baru ipajokkan ini. Kemudian Allah menerima permintaannya Nabi Muhammad. Lihat Bapak Ibu, di antara kesulitannya ini, maka dia Nabi tasque. Siapa yang mampu menghilangkan kesulitannya orang, maka Nabi ta, Allah siap menghilangkan kesulitannya nanti di hari kemudian. Jaminan besar. Hadis riwayat Muslim ini luar biasa. Maka kalau ada orang yang kesulitan di hadapan kita, dan letak ya tuh, jangan kasih ke orang, ini natangani. Kalau uang kita di bank banyak, saldo kita banyak, kenapa kita tidak mau membantu orang? Ibu sekalian, seandainya satu kampung itu, apa namanya, mau saling membantu, nah tidak ada aja orang miskin. Misalnya ada satu kampung di sini, ada kesian orang miskin memungut sampah di situ, mau dijual entah berapa kalau laku. Masih dikit kue. Tak siap, tak berapa tak satu bulan. Dia pak guru ke ye. Contoh mi ye, contoh. Kasih na contoh ye. Tak berapa tak? Tak 50.000 tak satu bulan. 50.000 kali satu kampung ini. Berapa? Insya Allah cukup untuk memberikan bantuan kepada orang tua yang memungut sampah itu kasihan. Insya Allah Pak. Ini Rasulullah janjinya. Wa man yassara ala mu'sirin. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan di dunia, yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah. Dua jaminannya. Kalau tadi siapa yang melepaskan kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di akhirat. Sekarang, siapa yang memudahkan orang yang kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Ini bukan konsep kosong tanpa bukti. Saya selalu melacak ini Bapak Ibu sekalian. 5 tahun yang lalu barangkali, awal-awal adanya HP, baru kita bisa mengakses internet. Ku ketik di HP sederhanaku, 10 orang terkaya dunia. Sudah saya sampaikan di sini, waktu Ramadan kalau tidak salah. 10 orang terkaya dunia. Keluarlah Bill Gates, Carlos Slim Helu, Warren Buffett, dek nawapalai sampai 10. Yang jelas, dek kagak seleng. Bill Gates itu bertahun-tahun menduduki orang terkaya dunia, pemilik Microsoft, perusahaan Microsoft Amerika Serikat. 1 sampai 10. Dia nggak tahu selan. Entah surveinya hanya di negara-negara non Muslim, tapi mengatakan dunia. Saya awalnya mengatakan Tomanguaye. Gangkan namega orang parana. Saya baca bukunya Ipo Santosa, bukunya Ari Ginanjar Agustian, bukunya Wahyudin Sakam. Ternyata 3 buku itu, di 3 buku ini dikatakan bahwa salah satunya orang terdermawan di dunia pernah adakan survei internasional, orang terdermawan di dunia,
Ternyata orang yang terdermawan di dunia, inilah yang diurut 1, 2, 3 ini dari atas. Mereka yang terdermawan, Pak. Berapa Bill Gates itu? Mak bantu, mak beri reket. Di awal-awal perusahaannya jalan, dia sisihkan 40%. 40%. Kalau misalnya untung 100 juta satu hari, ibaratnya contoh ini Pak, supaya mudah. 100 juta untungnya hari ini ibaratnya. Maka yang dia ambil hanya 60 juta, 40 jutanya sisihkan untuk orang-orang miskin di dunia. Saya beli bukunya Wafyuddin Sakab. Saya baca. Ternyata dia bilang apa? Sekarang Bill Gates sudah tidak mengeluarkan 40% lagi. Saya kira turun, ternyata naik. Yang dia sumbangkan itu adalah 60, yang diambil hanya 40. Kalau hari ini Microsoft untung 100 juta, dia hanya ambil 40. 60-nya ini untuk orang fakir miskin. Siapa yang punya konsep yang berlaku? Ini konsepnya Nabi SAW. Siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, Allah akan mudahkan urusannya di dunia plus di akhirat. Tanya senangnya. Apalagi kalau dia orang Islam. Tentu kita tidak ragukan lagi. Bapak Ibu sekalian, ini bukan konsep kosong, ini Nabi Tamakkadah. Makanya sekarang ini saya lihat orang sudah sangat banyak lebih sadar dari ustaznya ini. Mak beri mak teru keluar. Karena berapa keluar akan lebih banyak masuk. Kira begitu. Jumat, sehingga Kak Jumat di bandara Surabaya, engkau bagi nasi kota. Pergi di Makassar, sehingga sholat Jumat, bagi nasi kota. Oh, ini orang sudah paham bahwa orang yang membantu orang yang butuh, maka Allah akan menutupi kebutuhannya di dunia plus di akhirat. Inilah konsep Islam. Ketika Idul Adha kali ini kita memotong kurban, disuruh untuk berbagi, karena dalam berbagi itu ada kekuatan besar. Mari Bapak Ibu buka dialognya. Ini sudah jam 7:07. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih tadi Ustaz membahas masalah yang dimaksudkan adalah yang sering ditanyakan pada kesempatan ini, apakah ada kiat-kiat khusus atau cara-cara khusus yang tidak bisa mempertahankan menurut satuan Allah bisa tidak? Gitu. Iya. Masih ada. Iya. Satu pertanyaan. Kiat-kiatnya. Man ahabba syai'an aktsar min dzikrihi. Begitu pepatahnya orang Arab. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Siapa yang nigi-nigi dipuji sewa-sewa, pasti mega maringerang kuyero sewa-sewanya. Nah, sekarang nareko orang angke cedek-cedek Allah aku timuna cedek-cedek subhanallah cedek-cedek pung Allah taala tuli pung Allah taala manas sakwatinna angka papujinna kupuangi. Nah, sekarang kalau itu tidak datang bisa dibalik. Jadi nareko yero papujita ku pung Allah taala dek kakak tapi materu ingerang materu. Makanya di dalam tarekat itu ditarget oleh gurunya. Ini gurunya level mursyid itu tahu. Oh ini kurang cintanya ini. Kamu asikri kok 2 sembuh. Zikirlah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena gurunya perintah 2000. Oh kamu, karena gurunya tahu. Itu kehebatannya mursyid itu. Tidak sembarang orang. Oh kamu telur ratu mikoh. Karena dia lihat kondisi batinnya. Jadi semakin banyak disebut Allah, disimpan dalam hati ini, akan muncul cinta sedikit demi sedikit. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi.
Maka itu arai. Ni gini kita puji sewa-sewa pasti tanda-tandana ya nari itu mega mari ngerangi koyaro anu na puji. Maka ini bisa dibalik. Nare koyaro papuji tak ko sewa-sewa deh agak tapi terus. Maka dia akan datang. Yang kedua adalah prinsipnya Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau mau sayang, mau cinta pada Allah, kenalilah Allah. Kenalilah Allah. Siapa ini Allah ini? Dibacalah di Asmaul Husna. Sudah banyak buku. War-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbur. Ini diterangkan satu-satu oleh ulama. Pak Quraisyah punya bukunya. Imam Ghazali punya buku. Siapa ulama Indonesia? Agim punya buku tentang ini. Siapa itu Allah? Jadi semakin kita kenal Allah, semakin terpuji. Pak Ibu sekalian. Yang ketiga, tafakkaru fi khalqillah. Tafakkaru fil wala tafakkaru fil khalq. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Makrero pandita tatasawuf. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Renung-renungkanlah ciptaannya Pung Allah Ta'ala. Jangan kamu pikir-pikirkan renung-renungkan Pung Allah Ta'ala. Maksudnya ini pemikiran kosong, mau memikirkan Allah. Inilah mahasiswa-mahasiswa itu kadang ada yang gila. Sudah berapa saya lihat itu, beberapa mahasiswa, dulu saya dapat kuliah S2 di UIN, saya dapat lagi, macam-macam. Katanya, kenapa itu? Rupanya dia belajar filsafat. Pikiri, kenapa sotak na pikiri, Pung Allah Ta'ala. Jangan nih, dek nuli. Makanya harus dipikirkan ini al-khalq, ciptaannya Pung Allah Ta'ala. Apa-apa kita lihat di hadapan kita ini bisa untuk memperkuat kecintaan dan keimanan pada Allah. Ibaratnya. Tapi ini hasil analisa saya. Saya biasa melihat Pung aju. Iya Pung aju kaluku, pau rambutan. Denang kena jokka. Oh komion ron nama teru tetong. Tidak pernah pindah-pindah. Kenapa bisa dia hidup? Dia itu makan. Dalam ilmu biologi itu, dia butuh nutrisi, dia butuh makanan. Dia juga butuh apa namanya? Makanan yang akan dikirim ke daun melalui kambium basah yang ada basah di dalamnya ini, dia kirim ke atas. Dia juga minum, dia juga makan. Denang kena joka. Bahkan dia tidak hanya bisa hidup, dia memberikan kehidupan, memberikan buah. Pohon kelapa tidak pernah kenal musim. Pokoknya kalau sudah diambil keluar lagi, sudah diambil keluar lagi. Kalau buah yang lainnya itu masih kenal musim. Luar biasa Pung Allah Ta'ala. Jadi narek koi pikir-pikiriki ya roh, tak tambah sih ke apa namanya pengagungan tak kepada Allah, papujit tak kubuangi. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang saya baca dari sebagai anak santri saya, waktu saya nyantri dan saya baca di buku-buku, nomor di rampe-rampe ngerangi puangi. Insya Allah akan datang itu papujita kuwangi. Yang kedua adalah kenalilah Allah, siapa Allah. Jangan berpikir dipaksa pikiran kosong, tapi mengamati pendapat penjelasan ulama tentang nama Allah yang 99 ini. Yang ketiga adalah renung-renung kalenlah bindruk na Pung Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ini barangkali dari saya masih ada. Iya, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya punya bagi dan itu pernah betul ya
Bahasa di hati saya, rumah itu tidak akan lihat, tidak sholat, subuh, iman, Iya. apa dibantu apa yang sosial. Sisi kemanusiaan Islam. Tania urusan taidi melok kama pato ya ro kupuangi dek na pato ya ro. Tania urusan ta. Sekarang berbicara kebutuhan. Ya kau berbicara kebutuhan, aja na idi jampangi mapato kayak karena ada orang mak bere tapi ia rupa berena membuat dia memata-matai orang. Tidak boleh. Contoh bang. Lele ku pamansen pung Allah Ta'ala nabita. Ini cerita yang masyhur. Ya lopi idi mangkalinga ya kisah daripada ya. Ya ro Abu Bakar bi anaknya Sayyidah Aisyah. Enak. Melok aku laki. Iya ro sininda agi na zaman nabita. Saya berusaha untuk cinroi laimanan. Saya ikuti semua. Menurut pandanganmu, nak, adakah yang belum saya lakukan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad suamimu? Maka dia anaknya, iya, engkau. Apa itu? Iya, Nabi Tawatun Natuo selalu pergi ke sudut pasar memberikan makan orang Yahudi buta di situ. Oh iya, nanti saya lanjutkan. Loh, kan ini Sayyidina Abu Bakar di sudut pasar. Tidak disangka-sangka oleh sang mertuanya Nabi ini Sayyidina Abu Bakar. Ternyata orang Yahudi yang buta itu manretoi lipainretoi itu mulutnya selalu mengejek Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad, apa itu Muhammad itu orang jelek, orang tidak baik. Makro. Sementara makan na pandai ke Sayyidina Abu Bakar makutana ya roto buta Yahudi. Nigai kok. Nigai. Saya yang selalu kasih makan kamu. Tania nase. Beda, ada apa ada? Makutana Sayyidina Abu Bakar, agak bedana. Iya ro biasa na iya ro naseng narik kona pandreka sambil kak nasapu-sapu. Nasapu-sapu. Na pandre kona bita sambil nasapu-sapu padahal waktu itu Rasulullah diejek di depannya. Sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abu Bakar. Ternyata Rasulullah memang orang luar biasa. Coba naidi ya roh. Pajain. Lepan de tomako ya. Kan begitu. Tapi Rasulullah tidak. Dikasih makan terus. Dena purangi. Agar Sayyidina Abu Bakar. Semoga nih ya roh. Ya roh biasa pandai. Dia bisa. Iya naruh Nabi Muhammad. Seandainya ya. Bata. Seandainya iya. Iya naruh Nabi Muhammad. Dia misalnya Nabi Muhammad nu pandai kau tuh muejek Nabi Muhammad ya roh. Tega nih makokoi sudah wafat. Saksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Jadi kalau ada orang butuh, aja nata jampangi mas sempah aja kayak mudah-mudahan dengan bantuan kita itu Pak dia menjadi sadar. Kalau tidak sadar, tania urusan tak. Kecuali kalau barakna, narik ko bantu ye, na pakai boto aja terbantu. Mana sana ko weleng ye 2 juta ye, dia beli narkoba aja. Tetapi kalau tidak jelas, memang dia kebutuhan untuk makan dan lain-lain. Maka ini bukan urusan kita. Demikian kajian kita barangkali. Isa sudah masuk kan? Ya? 4 menit lagi. Oh, berarti 1 penanya lagi dari sini barangkali. Perempuan ada? Bapak Ibu sekalian, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya Pak Ustaz tentang sabukan. Misalkan Pak Ustaz ya, kami 7 bersaudara ingin berkurban dengan 1 ekor sapi, tapi di antara salah satu saudara saya ada yang penghasilannya Pak Ustaz tidak penting, sangat penipuan Pak Ustaz ya. Ya,
atau berjudi Pak Ustaz. Iya. Dan saya menanyakan apakah kurban ini sudah haram semua atau semua bagian bisa dilatih? Iya, terima kasih. Iya. Ya, makasih Bu. Mudah-mudahan ini sekedar contoh ditanyakan. Maka dari Allah Ta'ala wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Orang itu tidak akan diberikan kecuali apa yang dia upayakan. Iya rotawe urusannya dia. Urusannya dia. Aja na hidup misengi, aja na hidup beresai. Ya. Siapa tahu dengan berkorban begitu, artinya nalamu deceng si gabungi pekko cobana sudah menipu, tidak ada sekali ke kita. Persoalan maka dek na terima urusannya dia. Jadi insya Allah tidak apa-apa. Siapa tahu dengan berkorban sama-sama dengan kita ini angkalele barakatna oleh kode cenge na lele kualena daripada menipu desi segagah malah pak karoba lah tipu toh kan parah. Biar nih gabung dengan kitab, siapa tahu sama dengan Pak Zainuddin MZ ketika dikritik. Apa gunanya ceramah di tempat lokalisasi BTS? Pernah Pak Zainuddin MZ, apa gunanya ceramah di tempat lokalisasi BTS? Apa jawab Pak Zainuddin? Gunanya minimal waktu dengar ceramah tidak melamiri tamu. Kan berarti ada gunanya. Minimal dia sudah gabung dengan orang-orang baik, maka robah urusannya dia insya Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jawaban saya. Tapi orang mungkin menjawabnya beda, maka daya aja. Ya. Nah, kalau saya nanti daripada ditolak, misalnya buat, mereka bakar robah, idik melakukan robah, aja penipu kamu, betapa tersinggungnya. Kan seperti itu, malah akan retak persaudaraan. Kita harapkan mudah-mudahan si gabung-gabungi tambah harmonis ini hubungan. Kan yang kita ambil tanya bagian ya roh, bagian tak tosi kita ambil insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, demikianlah barangkali yang dapat kita bahas malam ini. Mudah-mudahan berkahnya majelis taklim kita dapat karena Pak disegel ngecek di kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.